Ayo dicoba lagi. Agnia ini tidak ada. Askia. Mohon kalau namanya saya sebut ada respon ya, biar segera saya mulai ya kuliahnya ya. Gimana? Askia, Agnia, Faradila, Gosan, Ilham. Oh, memang nggak ada ini, berarti yang tersisa Permisi, Bu. 8 mahasiswa. Atas nama Sultan Muhammad Nova Iya, hadir. oke, Sultan. Kenapa ya? Nawafila ada. Nggak ada ya. Manda nggak ada. Mohon maaf Ibu, izin mengonfirmasikan. Nawafila masih proses join, Bu. Mungkin Nggak ada. terhalang karena internet. Apa? Nggih? Izin mengonfirmasikan Ibu bahwa Nawafila masih proses join. Mungkin terhalang internet. Yang sekarang nggak ada toh ya. Nanti aja nggak apa-apa. Baik, Manda. Bu. Nggih, nggak apa-apa Mbak. Nanti aja, nggak apa-apa. Nggih, nanti aja setelah kuliah. Manda, Lydia, Rosa, Latnia. Ada yang namanya disebut? Nggak ada. Oke. Ya wes, nanti aja. Kalau yang sisa, biar kita bisa mulai ya. Nggak ada ya, 7 mahasiswa ya. Nggak ada. Agnia, Faradila, Gosan, Ilham, Lydia, Manda, nanti Taufik ada kita. Kok banyak enggak ada mana ini? Oke, saya mulai ya. Ini apa ini yang chat? Oke. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai untuk bio farmaseutika ya. Pada TM 1 sampai 3 ada yang memberikan kuliah. Yang memberikan kuliah siapa TM? Oke, kita mulai untuk materi yang berikutnya ya. Mekanisme pelepasan obat dari rute pemakaian dan bentuk sediaan. Anda slide-nya udah punya? Sudah Ibu. Oke. Oke, alhamdulillah. Oke ya, jadi yang lalu sudah dapat, yang sekarang kita mulai. Jadi yang lalu sudah dapat, yang sekarang kita mulai. Jadi yang lalu sudah dapat, yang sekarang kita mulai. Jadi yang lalu sudah dapat, yang sekarang kita mulai. Jadi yang lalu sudah dapat, yang sekarang kita mulai. Jadi yang lalu sudah dapat, yang sekarang kita mulai. Jadi yang lalu sudah dapat, yang sekarang kita mulai. Jadi yang lalu sudah dapat, yang sekarang kita mulai. Jadi yang lalu sudah dapat, yang sekarang kita mulai. Jadi yang lalu sudah dapat, yang sekarang kita mulai. Jadi yang lalu sudah dapat, yang sekarang kita mulai. Jadi yang lalu sudah dapat, yang sekarang kita mulai. Jadi yang lalu sudah dapat, yang sekarang kita mulai. Jadi yang lalu sudah dapat, yang sekarang kita mulai. Jadi yang lalu sudah dapat, yang sekarang kita mulai. Jadi yang lalu sudah dapat, yang sekarang kita mulai. Jadi yang lalu sudah dapat, yang sekarang kita mulai. Jadi yang lalu sudah dapat, yang sekarang kita mulai. Jadi yang lalu sudah dapat, yang sekarang kita mulai. Jadi yang lalu sudah dapat, yang sekarang kita mulai. Jadi yang lalu sudah dapat, yang sekarang kita mulai. Jadi yang lalu sudah da
absorpsi ya kaitannya dengan rute pemakaian faal pemakaian. Biasanya Pak D yang berikan. Nah, nanti saya ada 3 pertemuan ya mekanisme pelepasan dari rute pemakaian dan pendidikan. Ya. Setelah itu UTS biovalensi, analisis biomatematika dan farmatika pada rancang struktur yang akan mendapatkan untuk kuliah biofarmasetika di semester ini. 3. Ini berarti biofarmakologi juga ya. Oke. Literatur sebentar. Saya terlempar terus. Biasanya. Sedikit Anda jelaskan apa itu biofarmasetika? Najwa ada. Permisi Bu, mohon maaf suaranya kurang terdengar jelas. Tidak ada ini Najwa.
Mbak Najwa, sudah jelas suara saya. Tidak apa-apa kalau pergi internet memang lagi tidak bersama tempat saya. Atau ada lihat coba apa itu biofarmasetika? Ilmu yang mempelajari apa? Hubungan sifat fisika-kimia dari obatnya Tidak dengan ada ya, respon ada. farmasetika dan respon farmakologinya. Tidak ada. Ada Ibu Adelia. Mohon izin Ibu, mungkin saya bisa menawarkan solusi. Mungkin Bu Samira bisa Ini uh, coba off Azmi. off kamera Oke. saja. Panjenengan menjelaskan saja biar saya share screen Ibu Kalau biar bisa nggak apa-apa. nggak terlalu putus-putus. Begitu nggak Ibu? Apa ini suara saya masih putus-putus? Iya Ibu, Iya, dari Ibu. tadi putus-putus. Sekarang. Putus-putus. Apa masih putus-putus ya suara saya? Oh, lah nggak ada yang ngasih respon, mana saya tahu ya. Sekarang sudah jelas. Sekarang sudah jelas, Belum. Ibu. Sudah cukup jelas Sudah Ibu. jelas. Halo, cek. Jelas ya, suara saya. Nanti kalau memang putus-putus atau apa, kita berikan respon ya. Ya, jadi biofarmasetika mestinya dari Pak Didik pada saat kuliah-kuliah obat kaitannya ya fisikokimia kaitan antara obat ya bahan aktif dan produk obat dalam hal ini bahan aktif dan pembuatan terhadap ketersediaan di dalam tubuh ya atau di sirkulasi sistemik ya terkaitan antara faalnya ya
Maaf ya, saya izin nggak share ya. Kalau Anda sudah ada PPT-nya, saya nggak share, gini aja. Sepertinya dari share screen-nya yang ada masalah ini kayaknya. Oke, jadi untuk materi ini ya, kita akan mengingat kembali kaitannya dengan macam bentuk sediaan ya, kaitannya dengan formula yang formulasi penyusunnya ya. Di sana juga akan dijelaskan tentang mekanisme pelepasan obat dari bentuk sediaannya, juga faktor-faktor yang berpengaruh terkait pelepasan dari obat ya, macam rute pemakaiannya ya. Jadi nanti dari rute pemakaian itu di sana ada proses absorpsi ya, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap absorpsi, kaitannya juga dengan bentuk sediaan ya, keuntungan dan kerugian dari masing-masing rute yang digunakan, dan cara atau usaha untuk meningkatkan pelepasnya dengan absorpsi obatnya. Nah, jadi nanti kita bahas untuk tiap rute ya. Terus kaitannya dengan aspek-aspek praktis, hal ini juga akan bisa terjawab dari materi ini ya. Jadi terkait pemilihan dari bentuk sediaan ya yang akan kita pilih ya, rute pemakaian mana yang terpilih ya, faktor-faktor apa yang harus diperhatikan dari penggunaan ya, itu dikaitkan dengan karakter dari obatnya tentunya ya. Terus mengapa ya kita memilih bentuk sediaan atau rute pemakaian tertentu ya? Kenapa sih kok ada berbagai rute ya untuk indikasi dan untuk tujuan terapi, sehingga misalnya sebagai contoh kita menginginkan onset yang cepat ya, kondisi kita pilih kita tahu rute intravena itu langsung masuk ke sistemik ya. Sediaannya juga harus dalam bentuk larutan ya. Jadi tidak boleh ada partikel-partikelan di sana ya. Untuk pemakaian per oral ya, kita nanti juga bisa melihat bahwa apakah obat sih pada saluran cerna yang bagian mana, berapa persen akan terabsorpsi ya di segmen mana, terus berapa persen terabsorpsi di lambung begitu ya. Dengan tentunya mengenali karakter dari obatnya termasuk tempat pemakaiannya ya. Jadi kita bisa memprediksi di segmen mana dari saluran cerna yang absorpsinya besar ya. Untuk penggunaan obat yang jumlahnya lebih dari 5 misalnya ya, pasien-pasien lanjut usia, penyertanya macam obat, misalnya yang sering biasanya lebih dari 5 obat, misalnya ada diabetes, penyakit jantung ya, terus mungkin ada penyakit lain misalnya sakalnya ya, atau bone and joint, lututnya sakit gitu ya. Jadi kapan obat ini akan digunakan
bersamaankah atau harus ada jeda pemberian, harus didahulukan? Atau misalnya untuk obat-obatan yang pada kondisi kritis, misalnya di ICU gitu ya. Kadang kalau kita tahu di ICU itu bisa lebih dari 10 obat ya, bahkan 15 obat itu kalau di ICU itu ya, obatnya luar biasa banyak. Tugas kita adalah membantu mengoptimalkan terapi dari obat-obatan yang diberikan oleh pasiennya, kaitannya dengan rekomendasi waktu pemberiannya. Misalnya obat itu digunakan sebelum makan, ya, terkait waktu makan. Sebelum makan AC atau durante suenam, ya, bersama dengan makan ataupun setelah makan. Ya, kalau sebelum makan berapa menit sebelum makannya? 10 menit kah? 15 menit? 1 jam? Atau kadang ada obat yang digunakan pada suapan pertama. Ya. Di kapan waktu yang pas, yang tepat. Belum makan, ya, kita harus tahu alasannya, ya. Ada kondisi pasien tertentu, misalnya, ya, bentuk sediaan, bentuk yang terpilih untuk kondisi tertentu, kita juga bisa memberikan saran, ya. Pasien-pasien yang di rumah sakit, misalnya di rumah sakit itu kan ada yang rawat jalan, enggak semuanya rawat inap, ya. Jadi kalau misalnya rawat inap di rumah sakit, ya kita pilih yang onsetnya cepat, emergency yang harus kalau rawat jalan itu sama dengan di apotek sebetulnya, ya. Jadi pasien kontrol membutuhkan obat, ya, kita berikan terapi untuk rawat jalan, ya. Selama ini memang obat-obat rute per oral, ya, yang paling banyak. Nanti akan kita bahas satu-satu. IV, oral, dan seterusnya, ya. Kemudian, ya, jadi ya, baik rutenya maupun bentuk sediaannya, ya. Nah, kita review kembali kaitannya dengan sifat fisika kimia dari obat, ya. Di sana ada pH, pKa, ya, dari persamaan Henderson-Hasselbalch, ya, ukuran partikel, garam, polimorf. Nah, itu semua akan mempengaruhi pada itu pemakaiannya nanti, ya. Jadi sifat fisika kimia obat dan juga dari bentuk sediaan, ya. Bentuk sediaannya bisa larutan, suspensi, emulsi, tablet, suppositoria, ataupun sediaan lepas lambat. Ya, jadi pengaruh dari bentuk sediaan, ya. Sediaan padat misalnya, ya. Sediaan padat di sana ada dalam pembuatannya, ya. Ada pengisi, ya, bisa laktos, granul, fabrikasi. Jadi
untuk proses fabrikasi dan juga bahan aktif yang digunakan itu akan sangat berpengaruh pada pelepasan ya dan juga absorpsi dari obat yang digunakan ya. Jadi untuk sediaan padat ya di sini eksipien ya, nanti Anda ada dibutuhkan sediaan enterik ya, salut enterik, ditambahkan juga enterik coated-nya. Ya, untuk sediaan yang bentuknya cair ya, di sana ada eksipien yang ditambah ya, dan pengawet akan mempengaruhi dari pelepasan dari obat ya. Kalau tadi sediaan padat, ini sediaan cair ya. Jadi prinsip bahan-bahan yang diberikan ya, selain bahan juga bahan tambahan yang akan berpengaruh pada pelepasan dan juga absorpsi dari obat. Nah, ini eksipien. Masih nggak jelas? Iya, Ibu, tadi Halo? masih sering putus-putus. Oh gitu. Sekarang masih putus-putus? Coba. Kalau Halo? bukan tidak, Ibu. Masih putus-putus? Sekarang enggak? Iya, Sudah sudah tidak. tidak. Oke, oke. Coba sebentar saya off cam dulu ya sambil menunggu ini agak stabil ya. Oke, rute pemakaian ya. Pemakaian ada yang intravaskular dan ekstravaskular. Yang intravaskular itu langsung pada pembuluh darah ya, langsung ke sistemik. Ya, ada yang paling banyak adalah ravena ya. Yang selama ini untuk intravaskular yang paling banyak adalah rute intravena ya. Kalau intraarteri itu jarang ya. Kardial juga jarang ya. Langsung ke jantung kalau intrakardial. Untuk rute yang intratekal ya, jadi belakang ya, jadi targetnya di sana ya. Jadi bisa untuk obat-obatan anestesi misalnya rute ini, atau antibiotika ya, dengan target gangguan atau masalah pada otot CSF-nya ya. Jadi kita butuhkan kadar tinggi. Karena terkadang kalau kita berikan dengan rute intravena untuk bisa masuk dan menembus cairan cerebrospinal itu
sulit ya, penembusannya sulit. Jadi kalau kita butuhkan dalam kadar yang tinggi, kita berikan langsung di sana ya. Untuk ekstravaskular ya, ekstravaskular prinsipnya adalah membutuhkan absorpsi ya. Lebih jelas kalau begini, suara saya? Nggih, Ibu, cukup lebih jelas. Oh, oke. Ya, makasih. Mohon maaf ya, ini terpaksa harus off cam. Ini Oke, kita masuk ekstravaskular ya. Di sana ada peroral ya, bokal, sublingual, perektal, inhalasi. Itu semua masuk ekstravaskular ya. Termasuk yang parenteral ya, ada intramuskular, subkutan, intraperitoneal, itu juga ekstravaskular. Jadi untuk yang ekstravaskular itu membutuhkan absorpsi ya. Jadi untuk mencapai sirkulasi sistemik butuh absorpsi. Ya, jadi absorpsi itu sebetulnya apa toh? Absorpsi adalah proses perpindahan obat dari tempat pemakaiannya hingga sampai pada sirkulasi sistemik. Ya, jadi itu adalah definisi dari absorpsi. Ya, misalnya peroral dari mana? Dari lambung hingga ke sistemik. Ya. Terus untuk pembagian lain ada yang membagi enteral, parenteral, topikal, transdermal ya yang bawah, dan ada juga yang membagi dengan oral dan non oral ya. Tapi yang sering ya intravaskular dan ekstravaskular ya. Oke, untuk rute pemakaian dari obat ya, tujuannya bisa lokal ataupun sistemik ya. Jadi tujuannya bisa lokal ataupun sistemik ya. Sambil Anda lihat ya. Coba saya share ya. Mudah-mudahan aman. Oke ya. Untuk rute lokal ya atau rute sistemik ya, yang bertujuan sistemik ya, sistemik itu ya. Sistemik itu yang mana ya? Aliran darahnya dari mana ke mana ya. Jadi sistemik itu aliran darah yang besar ya. General circulation ya, dari jantung ke seluruh tubuh hingga kembali lagi ke jantung. Yang paling mudah ya misalnya pemberian antibiotik ya. Infeksinya kan sistemik ya. Jadi harus kita obatnya harus bertarget atau memiliki efek sistemik. Sebagai contoh yang lokal misalnya ya. Bisa mungkin Anda berikan respon untuk yang obat yang lokal apa misalnya? Salep, Ibu. Apa? Ya, salep. Oke, kalau salep jelas ya. Yang sekiranya obat yang diberikan per oral tapi tujuan terapinya lokal. Salep, krim, obat-obat luar gitu ya. Wajar ya, lokal, obat mata misalnya ya. Kalau yang diminum misalnya tapi lokal apa? Misalnya apa? Obat mah misalnya ya. Obat mah ya. Jadi mungkin kalau ujian ditanya, ya obat mah, obat cacing ya. Terus laksan ya, pencahar itu ya.
atau ada antibiotik ya, golongan aminoglikosida ya. Ya, neomycin sirup itu ya. Neomycin yang diberikan per oral. Ya, kanamycin, neomycin itu merupakan antibiotik golongan aminoglikosida. Nanti di farmakologi juga akan saya berikan itu ya. Golongan aminoglikosida itu senyawanya polar ya, polikation ya. Jadi kalau diberikan rute IV dia efeknya sistemik ya. Sedangkan kalau oral karena polar ya nggak bisa. Jadi diperuntukkan memang untuk target yang lokal ya. Biasanya kita inginkan untuk dikasih atau membunuh bakteri-bakteri pada saluran cerna, terutama usus ya. Itu nanti ada karena terkadang bakteri-bakteri di sana bisa menyebabkan otak ya, nanti pada materi hepatik ensefalopati di sirosis hepatik di farmakoterapi akan detail terkait penggunaan antibiotika ini ya. Oke. Sekarang kita masuk pada profil kadar obat di dalam darah ya, pada berbagai rute pemberian dari waktu ke waktu ya. Dari yang paling kiri itu ada intravena ya, intravena bolus ini ya, intravena bolus ya, ini IM, sukutan, oral ya, jadi dari waktu ke waktu ya. Untuk IV bolus ya, 1 kali dosis langsung masuk pada satu waktu yang singkat ya. Jadi masuk pada kadar yang tinggi ya dalam darah, dengan berjalannya waktu kadarnya turun ya. Sedangkan untuk rute IM ini ya yang biru, mulai dari hijau ini IM ya, sukutan ya, dan peroral itu membutuhkan absorpsi ya, tidak langsung masuk ke sistemik ya, membutuhkan proses absorpsi ya. Jadi naik dulu ya, dengan berjalannya waktu nanti menurun karena di sana ada proses distribusi dan eliminasi ya, ada melewati jalur metabolisme dan ekskresi ya. Nanti di farmakokinetika nanti hal ini akan lebih detail ya. Jadi di farmakokinetika akan dijelaskan tentang ADME ya, absorpsi, distribusi, metabolisme dan eliminasi. Ya. Jadi IM-nya obat-obatan yang diberikan rute IM ya. Jadi pasien itu
ampun, mohon maaf ya Dik, kok jadi banyak iklan ya. Saya baru kali ini loh kuliah kok keluar-keluar terus sih. Nggak pernah biasanya. Nggak pakai share screen nggak apa-apa ya. Duh, kok baru kali ini saya gini. Nggak pernah biasanya. Nah, apa ini ya? Oke, saya lanjut ya. Coba, soal saya udah jelas ya. Sudah Ya, Ibu. jadi jelas ya. Jelas ya. Piye, jelas. Iya, sudah Ibu. Halo, halo. Jelas, jelas. Ya, oke. Bismillah, bismillah. Ampun, saya nggak terbiasa kalau sinyal nggak baik gini, nggak pernah saya. Soalnya mungkin tempat saya itu dekat Polrestabes ya, jadi memang selama online apa apa sih ini kita di online kan ini memang sering lampu mati ya, sinyal nggak baik gitu ya, nggak tahu sepertinya kayak diacak gitu daerah sini ya. Kemarin saya mau kuliah juga akhirnya lampu mati itu, waduh menyulitkan sekali ya. Nggak tahu ini. Mungkin untuk pengamanan atau apa ya. Dekat Polrestabes Surabaya ya. Jadi ternyata kalau tempat-tempat yang dekat mungkin berdampak ya. Kalau yang enggak, mudah-mudahan enggak berdampak. Oke, nggak apa-apa. Semangat ya. Mohon maaf. Oke ya. Nanti kalau ada masalah atau kurang jelas, saya diberikan feedback ya. Enggak apa-apa ya. Oke. Drug delivery ya. Jadi yang pertama mudah diterima ya. Reproducible, jadi mudah untuk diulang ya. Jadi kalau diulang itu memiliki efek yang sama ya. Mudah untuk di-cut atau diakhiri ya. Dan yang terakhir itu dengan ISO yang minimal ya. ISO-nya bisa kecil atau bahkan tidak ada ya. Kita masuk pada rute yang pertama adalah rute per oral. Oke, rute per oral ya. Rute per oral yang sering kita gunakan ya, yang paling banyak ya, ditelan ya, paling banyak ini ya, karena memang mudah menggunakannya ya. Bisa dengan sendiri, tidak perlu bantuan orang lain ya. Bisa digunakan sendiri, murah ya, relatif aman, tidak menimbulkan rasa sakit ya. Tapi di sana juga ada kerugiannya ya. Kerugiannya apa untuk rute per oral ya? Pada obat-obatan tertentu bisa menimbulkan nausea, vomiting ya, atau mual dan muntah ya, terutama untuk obat-obat yang menimbulkan iritasi ya, memiliki karakter iritatif ya, bisa menimbulkan mual muntah ya. Jadi biasanya diatasi dengan penggunaannya setelah makan ya. Obatnya apa contohnya ya? NSAID ya, NSAID. Obatnya ada diklofenak ya, natrium diklofenak, ada aspirin, asamefenama, itu contoh-contoh dari NSAID ya. Dan obat-obatan ini biasanya digunakan dengan salut enterik atau enteric coated ya. Jadi lepasnya nanti akan diusus ya. Jadi lepasnya nanti diusus biar tidak menimbulkan iritasi pada lambung ya. Jadi farmasis nanti di DTPO Anda akan dijelaskan enterik itu ya. Contoh lain selain NSAID mual ya, menyebabkan mual. Obat metformin ya, obat untuk DM ya. DM itu
juga menyebabkan reaksi ya pada eye track ya. Ada sekarang sediaan makan atau sesudah makan ya, metformin. Yang sekarang yang harus digunakan pada perut kosong ya, obat yang sangat mengiritasi ya, ada obat bifosfonat ya untuk osteoporosis ya. Obatnya ada alendronat gitu ya namanya ya, golongannya bifosfonat ya. Contoh, walaupun Anda mungkin belum pernah mendapatkan atau mendengar obatnya, terapi 2 tentang osteoporosis juga pada perut kosong ya. Jadi dengan perut kosong diharapkan obat ini akan segera keluar dengan segelas air ya, pada posisi duduk ya, jadi tidak boleh berdiri ya, posisinya harus duduk ya. Dan kalau sudah minum tidak boleh tiduran ya, takut ada reflux ya. Jadi segelas air dan dalam posisi duduk. Karena apa? Kalau nanti digunakan tidak dalam perut kosong ya, ada makanan di sana, maka pengosongan lambungnya akan tertunda ya. Obat ini akan makin lama berada di lambung ya. Sekarang sediaan obat ini sudah ada yang sediaannya lepas lambat, jadi digunakan cukup 1 minggu 1 kali ya. Jadi risiko untuk terjadi pada saluran cerna ya. Kerugian berikutnya tidak stabil dalam GI tract ya. Jadi di lambung kita itu ada enzim-enzim, asam-asam ya. Jadi terkadang memang tidak semua obat bisa oral ya. Eraktik ya, absorpsinya eraktik ya, tidak beraturan ya. Jadi pada saat ditelan masuk lambung sampai ke usus. Jadi masing-masing segmen dari saluran cerna kita itu punya karakter yang berbeda ya. Adanya interaksi dengan makanan itu juga menjadi kerugian dari rute peroral, dan adanya first pass metabolisme ya. Nanti di belakang kita akan bahas tentang first pass metabolisme ya. Adanya interaksi dengan makanan ya. Contohnya yang sering itu interaksi dengan susu misalnya ya, makanya nggak disarankan ya minum obat dengan susu ya, kalau di sana ada kalsium ya. Misalnya nanti kalau minumnya dengan antibiotik tetrasiklin ya, atau yang lain, terkadang sering menyebabkan pembentukan kelat ya kalau adanya kalsium itu ya. Jadi kalau minum obat ya dengan air ya. Contoh lain yang berinteraksi dengan makanan ada kaptopril ya, itu harus digunakan sebelum makan ya, obat anti hipertensi ya. Jadi di sana mesti kita pertimbangkan waktu dari pengosongan lambungnya. Oke. Ya. Absorpsi peroral pada saluran cerna ya. Jadi sebagai itu diabsorpsi dengan difusi pasif ya. Jadi penggeraknya untuk difusi pasif itu adalah gradien konsentrasi ya. Di sana yang terbesar adalah usus itu permukaannya besar ya, perfusinya juga ya, untuk mempertahankan gradien konsentrasi ya antara lumen usus dan juga darah ya. Untuk transport
ya sebagian besar, di mana penggeraknya adalah gradien konsentrasi. Ini merupakan suatu sistem yang dinamis. Ya, jadi selalu ada perbedaan ya. Selalu ada perbedaan konsentrasi antara usus dan juga darah. Ya, untuk penggunaan peroral ya, besarnya absorpsi yang terjadi itu sangat tergantung dengan karakter dari obat itu dan juga bentuk sediaannya. Kalau sediaannya kapsul ya, tidak akan kita bahas pada rute pada bentuk sediaan. Ya, ini kita bicarakan rute dulu. Next week itu baru masuk pada bentuk sediaan. Ya. Kita tahu ya di usus kita ya ada fili-fili ya, ada luas permukaannya besar ya, karena di sana itu ada fili, mikrofili ya, menyediakan luas permukaan ya. Bisa kita lihat ya dari 3.003 ya, jadi 2 juta ya, dengan adanya fili dan mikrofili ya. Jadi misalnya ada kondisi tertentu penyakit misalnya yang menyebabkan fili terjadi kerusakan, ya, kira-kira absorpsinya gimana? Berpengaruh. Jadi absorpsinya pasti berpengaruh. Kalau ada penyakit misalnya di saluran cerna ada inflamasi yang kronis ya, IBD itu irritable bowel disease ya, jadi ada inflamasi kronis akan sangat berpengaruh pada absorpsi ya, karena fili dan mikrofilinya juga akan mengalami kerusakan. Nah, faktor-faktor apa ya, faktor absorpsi pada saluran cerna ini akan kita bahas satu persatu ya, mulai dari pengosongan lambung ya, motilitas usus, perfusi darah pada GI tract, interaksi obat dengan makanan, adanya metabolisme, dan kondisi penyakit atau kondisi patologis. Ya, untuk yang pertama pengosongan lambung ya. Pengosongan lambung yang tertunda itu akan menyebabkan penundaan laju dari absorpsi ya. Motilitas usus. Motilitas itu waktu transit atau waktu tinggal di usus ya, pada segmen-segmen usus ya. Jadi waktu tinggal pada segmen-segmen usus itu bisa berbeda-beda. Perfusi darah ke GI tract ya, interaksi obat dengan obat, interaksi obat dengan makanan. Nah, itu juga masuk yang pertama pada pengosongan lambung. Ya. Pengosongan lambung, kita tahu bahwa absorpsi terbesar itu usus ya. Gimana bentuk? Dari cepat atau lambatnya absorpsi. Ya. Intake yang makanan misalnya ya, intake yang padat ya, intake sesuatu yang kita makan ya, intake yang padat ya, tidak pernah sebelum ya, jadi didigesti menjadi halus baru dikeluarkan ya.
Jadi dengan adanya makanan, pengosongan lambung itu akan lebih lama. Ya, misalnya Anda minum obat, terus Anda terus di obat itu akan dikeluarkan ya, jadi nunggu digestinya selesai dulu, baru ya ini sebagai contoh soft drink misalnya ya, soft drink itu 30 menit ya, scramble egg 154 menit ya, obat ya, obat tablet kapsul ya, dengan adanya makanan bisa sampai 3 sampai 6 jam ya. Jadi makanan itu akan menyebabkan pengosongan lambung menjadi tertunda. Dengan adanya penundaan waktu pengosongan lambung ya, akan mengubah laju dan juga jumlah obat yang terabsorpsi ya, pada akan menyebabkan terjadinya penundaan dari absorpsi ya. Contohnya ada penisilin, bukan dari pengosongan lambung. Yang pertama misalnya makanan ya, Anda rutin lemak ya, Anda bisa tahu ya makanan mana di lambung Anda ya. Oh, kalau makan karbo kok cepat lapar misalnya ya. Jadi yang mana yang lebih lama ada di lambung ya. Obat-obatan ya, obat-obatan antikolinet itu menyebabkan makin cepat atau makin lama ya, akan memperlambat motilitas nanti dari saluran cerna ya. Selain itu ada emosi juga ya, karena kita tahu bahwa motilitas dari saluran cerna itu kan dikendalikan oleh sistem persyarafan ya. Misalnya kadang Anda, ini sekarang ada berita-berita kayak kemarin itu ya, berita-berita yang membuat kita kaget ya, berita-berita yang membuat kita stres ya, amarah ya, itu terkadang menyebabkan mudah terasa lapar ya. Anda mau ujian misalnya ya, kan seperti itu ya. Ya. Yang berikutnya ada gerakan dari usus ya. Gerakan peristaltik dari isi sehingga menyebabkan terjadinya absorpsi ya. Misalnya kalau gerakan peristaltiknya itu terlalu cepat ya, misalnya bisa menyebabkan terjadinya diare ya. Waktu tinggal atau time itu juga harus dipakai, terutama dalam desain pelepasan di waktu atau residenta di small intestine 3 sampai 6 jam ya, di 4 sampai 8 jam ya, dengan makan 6 sampai 12 jam begitu ya.
Jadi eh, itu harus kita pertimbangkan dalam mendesain suatu obat ya. Isi dari setiap segmen dari saluran pencernaan kita itu berbeda. Jumlah cairannya juga berbeda. Ya. Untuk sediaan ini ya ada gambaran sediaan liquid dan sediaan solid ya. Kecepatannya pun berbeda ya. Liquid jauh lebih cepat meninggalkan lambung dibanding sediaan yang padat ya. Solid cenderung lebih lambat ya. Nanti pada bentuk sediaan kita juga akan bahas kembali ya. Sediaan yang sirup misalnya ya bentuknya cair itu lebih cepat meninggalkan lambung dibanding dengan sediaan yang padat, tablet, kapsul misalnya. Ya. Berikutnya kita masuk pada motilitas saluran cerna ya, yang berbeda dari waktu ke waktu ya, baik pada kondisi makan ataupun kondisi perut kosong ya. Jadi pada kondisi makan ya, gerakannya itu regular ya, gerakannya itu regular, amplitudonya tinggi dan frekuensi kontraksinya itu rendah ya. Sedangkan pada perut kosong ya itu ada fase 1, 2, fase 3 dan fase 4 ya. Pada saat awal itu diam ya 30 sampai 60 menit. Berikutnya baru ada gerakan yang tidak teratur ya, amplitudonya mulai meningkat ya, ada sekresi empedu di sana ya. Lanjut pada fase yang ketiga ada gerakan yang amplitudonya makin tinggi yang menyebabkan keluarnya ya, yang menyebabkan seluruh isi lambung itu keluar. Dan yang terakhir fase 4 itu kontraksinya irregular ya, dan masuk pada kondisi istirahat kembali ya. Jadi gambarannya seperti ini ya. Ya, jadi yang fase feeding ya, fase makan, gerakan amplitudonya itu tidak tinggi ya, gerakannya teratur, amplitudonya tidak tinggi. Sedangkan perut kosong cenderung untuk amplitudonya tinggi ya, di fase 2 dan seterusnya ya, untuk mengeluarkan seluruh isi dari lambung. Berikutnya perfusi darah pada GI tract ya, untuk menjaga gradien konsentrasi ya, aliran darah yang penting untuk membawa obat ke sirkulasi sistemik ya. Jadi GI tract ini masuk pada pembuluh mesenterika ya. Hampir 28% ya, 28% cardiac output kita itu masuk pada GI tract ya. Jadi gradien konsentrasi harus tetap terjaga. Ya, jadi kondisi misalnya ada kondisi gangguan dari jantung ya, gangguan cardiac output, kondisi gagal jantung itu akan menurunkan nantinya cardiac output, juga akan menurunkan flow ke atau perfusi ke GI tract ya. Karena memang ada masalah dari pompa jantung ya, makanya dinamakan dengan gagal jantung. Adanya pengaruh makanan ya, pengaruh makanan terkait absorpsi dari obat ya.
itu akan mengubah motilitas ya dari obat ya. Dan ya absorpsi dari obat akan meningkat ya, itu contohnya ada gliofulvin ya. Walaupun secara umum keadaan puasa ya, keadaan puasa itu absorpsinya lebih baik ya dibanding adanya makanan ya. Nah, pengaruh tuh ya menyebabkan obat-obat yang larut dalam lemak itu akan meningkat ya kelarutannya ya. Sedangkan untuk obat yang basah ya, contohnya sinarisin, itu absorpsinya juga akan meningkat ya dengan meningkatnya kelarutan. Oke, next kita bicara tentang first pass effect atau terkadang diistilahkan dengan first pass metabolisme ya. Ini merupakan fenomena ya di mana terjadi metabolisme yang ekstensif ya, di mana khusus ya dari gambar itu bisa kita lihat ya dinding usus, liver, ya vena porta ya biasanya terjadi pada rute peroral ataupun di rektal ya, rektal yang dalam. Nanti setelah ini saya jelaskan. Ya, jadi misalnya obat masuk ya, ternyata ini masuk pada pembuluh darah 86% ya. Anda lihat fraksi terabsorpsinya 86% ya. 86% nanti hilang di GI tract ya. Hilang di GI tract ya karena metabolisme ya. Di liver sehingga yang masuk ke sistemik tinggal 27% ya. Masuk ke sistem tinggal 27%. Obatnya ada contohnya ada propanolol ya untuk obat jantung, nitroglycerin ini golongan nekat ya. Maka butuhkan obat dengan rute sublingual ataupun bukal. Yang sering adalah rute sublingual di bawah lidah ya. Jadi lidahnya dibuka, obatnya dimasukkan di bawah lidah ya setelah ini. Ya, jadi kalau kita lihat dari gambaran ini ya, ini skematik proses dari tempat pemakaiannya ya. Jadi mulai dari mulut ya, enteral, di sana ada bukal sublingual ya, yang atas ini ya, sublingual, jadi bawah lidah ya. Anda bisa coba itu ya, lidahnya dibuka, langsung obatnya dimasukkan ke situ ya. Sediaan-sediaan yang diberikan dengan rute sublingual itu tanpa desintegran ya. Jadi sediaan itu akan melarut ya, larut saja. Langsung larut dan bisa diserap. Ya, jadi bukal dan sublingual itu langsung nanti masuk ke sistemik ya. Kalau kita lihat langsung masuk ke sistemik. Jadi yang di ujung ini adalah sistemik ya. Jadi untuk bukal sublingual, kalau bukal itu antara gigi dan pipi Anda ya. Jadi di tengah-tengah. Tapi yang lidahnya Anda lipat gitu ya, lidahnya dilipat nanti dimasukkan di bawah lidah. Ya, biasanya untuk obat-obat pada serangan jantung ya, kita butuhkan respon yang cepat ya. Langsung diberikan di bawah lidah ya.
itu untuk memberikan respon yang cepat ya. Nah, berikutnya di sini ada rute peroral ya. Peroral jadi masuk dari mulut ya, yang lurus ke bawah ini ya, rute peroral ya, diabsorpsi di lambung ya, di sana ada pembuluh mesenterika ya, terus ke vena porta hepatica, masuk ke liver ya, dan meninggalkan liver melalui vena hepatica ya, hepatic vein ini langsung ke sistemik ya, masuk ke sistemik ya. Jadi ini rute ini sama dengan rektal yang dalam ya, tip rektal. Jadi rektal, pemberian perektal atau melalui anus itu ada dua. Kalau rektalnya dalam, ini bisa dilihat ya yang di bawah ya, rectal administration ya. Kalau rektal dalam ya, ini ya, rektal yang dalam itu rutenya sama dengan rute peroral. Jadi masuk rektal dalam sama seperti peroral. Ya, jadi nanti masuk ke intestin, masuk ke vena porta, ke liver, terus masuk ke vena hepatica, baru ke sistemik. Sedangkan rektal yang tidak dalam itu langsung bisa masuk ke batas ya, spam gitu ya, sulit sediaannya namanya. Nama dagangnya ya, brand name-nya itu ada solid rektal ya, rektal isinya dia spam ya, itu untuk kejang biasanya pada anak-anak itu kita berikan rektal tapi yang tidak dalam ya, karena kalau berikannya dalam nanti tidak bisa beronset cepat karena masuknya sama seperti peroral ya. Jadi gambaran ya, jadi gambaran jalur vaskularisasinya ya. Kalau yang dari mulut ya, dari mulut masuk ke vena jugularis interna ya, untuk yang bukal sublingual langsung masuk ke sistemik ya. Sedangkan untuk rute peroral ya, masuk ke lambung, usus, pembuluh mesenterika, baru masuk ke sistemik. Sedangkan rektal ya, rektal itu ada dua, rektal yang dalam yang tidak dalam melalui vena inferior ya, dan middle ya, langsung bisa masuk ke sistemik. Sedangkan yang dalam ini melewati pembuluh mesenterika ke liver ya, baru ke sistemik. Jadi sama dengan rute peroral. Kalau ya atau sedang pada anak yang mengalami kejang itu kan kita butuh onset yang cepat ya, kita perlu onset yang cepat sehingga kita langsung berikan rute perektal ya, karena terkadang anak yang kejang itu untuk mencari vena ya, kita misalnya mau kita berikan intravena juga dapat ya, tapi untuk
mencari vena pada anak kalau rute perektal yang sering kejang misalnya ya, pasien yang memiliki anak yang sering kejang itu biasanya kita juga berikan edukasi gimana cara penggunaan rektal yang tidak dalam ya, dan mereka juga diberikan obat ini untuk disimpan di rumah kalau terjadi kejang mendadak. Tapi biasanya kalau sudah pernah kejang dan pernah dirawat inap, setelah itu biasanya kita maintenance dengan obat per oral ya, jadi tidak muncul kejang kembali karena anak-anak itu sering muncul kejang demam ya. Jadi awalnya itu sebetulnya kejangnya karena demam ya, karena demamnya yang tinggi menyebabkan terjadinya kejang ya. Akhirnya kalau demam berikutnya sering obatan yang sekiranya sebagai pertolongan pertama ya, obat panas, obat diare, nanti kalau punya anak ya cairan-cairan rehidrasi untuk kalau misalnya sampai terjadi trik di rumah kalau bisa disediakan ya, karena terjadi di malam hari panas itu ya, jadi Anda harus menyediakan obat-obatan untuk pertolongan awal di rumah ya, apalagi kalau suaminya yang terpaksa harus bertugas di kota lain misalnya ya, tinggal sendiri di rumah ya, Anda harus menyediakan itu ya, karena kadang kalau malam kejadiannya dan ini malam-malam ya, untuk penjagaan kalau Anda mungkin dulu sering mengenal B3K gitu ya, itu panas pertolongan untuk dia ya. Mungkin kalau sekarang di rumah, Wanda sekarang di kos ya, obat kalau ada luka misalnya punya anak kecil ya, kalau mungkin jatuh atau apa ya, jadi hal-hal yang sebagai pertolongan awal memang harus disediakan di rumah karena kita tidak pernah tahu kejadiannya itu kapan terjadi di kita ya. Tidak usah dalam jumlah yang banyak, yang penting ada ya. Nanti kalau terpaksa alhamdulillah tidak ada yang sakit ya, sehat semua ya. Kalau memang expired ya dibuang ya, nanti beli lagi ya, daripada nanti Anda tidak menyediakan ya, harus di malam hari. Oke, kita masuk pada yang terakhir, kondisi patofisiologis ya. Kondisi patofisiologis ya, yang akan mengubah absorpsi per oral ya. Misalnya yang pertama ada perubahan pH lambung ya. Pada perubahan dari pH lambung ya, di mana ada kondisi penurunan dari sekresi asam lambung, misalnya karena penggunaan obat-obatan ya, penggunaan H2 blocker ya, penggunaan proton pump inhibitor ya, akan berpengaruh pada absorpsi per orang ya. Kondisi berikutnya kaitannya perubahan terhadap waktu pengosongan lambung ya, penyakit yang akan mengubah waktu pengosongan dari lambungnya ya. Kondisi sakit itu terkadang juga bisa menyebabkan motilitas dari saluran cerna kita berubah ya. Pengosongan lambung juga akan berubah ya.
pada kondisi misalnya pada persyarafan di saluran cerna yang terganggu. Contohnya ada gastroparesis. Kondisi apa itu? Ya, kondisi pada penyakit diabetes ya. Jadi kondisi diabetes yang menyebabkan neuropati dan menyebabkan gangguan motilitas saluran cerna yang dinamakan dengan gastroparesis. Di sana motilitas dari saluran cerna itu akan lebih lambat ya, sehingga menyebabkan tertundanya dari pengosongan lambung ya, lambung cenderung untuk terasa penuh ya, bisa terjadi konstipasi ya, yang akhirnya akan menyebabkan perubahan dari absorpsi ya. Aliran darah ke intestin ya, perfusi darah ke GI tract tadi kan sekitar 28% ya, jadi antara 20 sampai 30, di mana kalau terjadi kondisi yang menyebabkan curah jantung ya atau cardiac output itu menurun, nantinya akan menyebabkan perfusi ke GI tract ya, penggunaannya ya, terganggu atau tidak. Perubahan dari permeabilitas dinding usus ya, ketersediaan luas permukaan ya. Tadi kita tahu bahwa di dinding usus itu ada fili-fili dan mikrofili ya, ketersediaan luas permukaan pada daerah usus yang disebabkan karena adanya fili dan mikrofili ya. Dengan adanya kondisi penyakit ya, kondisi patofisiologis, adanya inflamasi yang kronik menyebabkan kerusakan dari fili-fili dan mikrofili sehingga absorpsinya akan berubah. Ya. Sekresi dari enzim ya, enzim-enzim pencernaan ataupun empedu ya. Misalnya ada pengangkatan empedu gitu ya. Pengangkatan empedu karena adanya batu ya, bisa juga diangkat keseluruhan dari kantong empedunya diangkat ya, sehingga akan menyebabkan perubahan terutama obat-obat yang lipoid ya, yang larut dari lemak ya, yang larut lemak, obat-obat yang kelarutan dalam lemaknya tinggi karena tidak ada cairan empedu ya, aliran dari empedu tidak seperti biasanya ya, tidak normal seperti biasanya sehingga akan mengubah absorpsi terutama obat-obat yang larut dalam lemak. Dan adanya perubahan dari flora normal dari saluran cerna, misalnya pada penggunaan antibiotika tertentu ya. Antibiotik itu akan mengubah flora normal pada saluran cerna, apalagi digunakan pada jangka yang lama, jangka panjang ya, akan menyebabkan gangguan kesetimbangan dari flora normal sehingga bisa juga memunculkan adanya diare ya di sana ya. Kondisi ini memang akan penggunaan antibiotik biasanya yang sering ini ya, mengubah saluran mengubah flora normal pada GI tract, apalagi kalau antibiotik yang digunakan itu yang tidak diserap ya, yang lokal sifatnya ya, tadi contohnya dikasih penyakit di sana ya, itu juga akan mengubah absorpsi obat secara per orang ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertanyaan
pertemuan pertama ya. Sebelumnya mohon maaf kalau banyak problem tadi ya. Sampai harus off cam. Dari Anda ada pertanyaan? Oke, silahkan. Permisi Ibu, saya tadi belum absen. Oh, belum absen. Oke, atas nama siapa? Ilham. Nggih Ibu Ilham. Siapa namanya, Mas? Oke, ada yang lain? Saya juga, Ibu. Saya juga, Ibu. Tuh, Saya juga siapa belum, tadi? Ibu. Anu, baru masuk dah. Bentar, tak lihatkan di cyber. Siap dulu aja. Atas nama siapa? Selain Ilham? Atas nama Agnia, Ibu. Ya, Agnia. Terus siapa Nama lagi? Villa, Ibu. Oh, nama Villa. Ya, tadi sudah dilaporkan. Atas nama Lydia, Ibu. Atas nama Mandana Apa tadi? Ibu. Nggak bisa Lydia. Lydia. Manda. Masih ada? Jadi ada berapa? 5. Tadi rasanya ada 7 atau 8. Bentar, kok lambat banget ya. Ada yang lain? Agnia, Atas nama Ilham, Putri. Lydia. Gimana? Siapa namanya? Atas Terakhir nama tadi kosan, siapa, Bu. Mas? Bisa diulang? Berinya kok. Siapa? Atas Dicat nama aja. kosan. Gosan. Nggih, Bu. Gosan kan sudah tadi. Oh, ngapunten nggih. Sudah kok. Oke. Sudah. Yang lain ada? Coba nanti ini kok. Oke. Bentar. Saya bukakan. Yang lain masih ada? Tadi itu soalnya rasanya 8. Permisi Bu Samira, mohon izin atas nama Faradila hadir Ibu.
Faradila, ya. Faradila, Gosan, Agnia, Ilham, Manda Naira, Lydia, Nawafila. Oh, berarti hadir semua. Tadi kok sekian ini kok nggak ada yang memberikan respon, kenapa? Apa memang pas tidak dengar ya? Ya sudahlah. Iya, Ibu. Ya weslah. Ini kok minggu lalu kok nggak absen ya ini ya? Masih kosong. Untuk minggu lalu, Pak Didi itu memang nggak pernah absen QR, Ibu. Biasanya diabsenkan sama, Oh, ngaten anunya, PJ kelas ta. biasanya diabsenkan sama itu yang di bagian akademik. Oh, nggih. Ya sudah. Nggih, mungkin anunya Pak Didi karena kan yang sebelumnya kok cuma 63, Dek. Ada satu orang yang tidak masuk 2 kali TM. Oh iya, untuk minggu lalu itu karena Pak Didik di minggu ketiga itu ada kegiatan, jadinya langsung dijadikan satu TM di minggu kedua. Jadi minggu kedua itu langsung TM 2 dan 3. Dan memang kebetulan ada 2 anak yang nggak masuk, Ibu. Oh, ini satu deh, 63. Kan total Anda ini 64. Jadi itu jadi kosong ini 2 TM ini. Siapa mahasiswanya? Dicek loh absennya ya. Nanti yang minggu lalu nanti dianu aja. Dianu ke ini ya. Ke mana akademik. Oke, gitu dari saya ya. Kalau ada pertanyaan mungkin hari ini karena mungkin banyak jeda nanti bisa Anda baca. Nanti kita boleh diskusi lagi minggu depan, nggih. Saya akhiri pertemuan pagi hari ini. Sekali lagi mohon maaf atas banyaknya iklan dan jeda untuk hari ini ya. Semoga sedikit yang saya berikan bisa memberikan kemanfaatan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Oke, kasih Bu. sehat selalu semuanya. Baik, Samira. Oke. Terima kasih, Bu.